Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sekarang berada di materi ke-71, yaitu Minhajul Hayah, Tarbawi, Ijtimai, dan Siyasi. Islam adalah Minhajul Hayah dalam aspek at-tarbawi atau pendidikan. Rasulullah SAW telah memberikan qudwah atau contoh bagaimana aktivitas tarbiyah atau pendidikan yang dilaksanakan, yakni dengan tilawah atau membacakan wahyu Allah Ta'ala, taksiyah membersihkan ruhani sehingga bersih dari segala kemusyrikan, keraguan, kebimbangan, dan nafsu syahwat, membersihkan akhlak, serta taklim mengajarkan berbagai hukum yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah, menyampaikan kabar tentang apa yang belum pernah diketahui yang berhubungan dengan perkara agama dan dunia, serta hal-hal gaib yang terjadi pada masa lalu dan pada masa yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yata'lu alaikum ayatina wa yusakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takum nu ta'lamun. Artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan pada kamu apa yang belum kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah. Islam adalah Minhajul Hayah dalam aspek al-ijtimai atau kemasyarakatan. Islam menggariskan berbagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Sebagai contoh, dalam kehidupan bertetangga, Islam menghubungkannya dengan masalah keimanan. Rasulullah SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Kila wa mayya Rasulullah qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah, tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari bawaiknya atau kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai kehidupan bertetangga ini disinggung pula dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi say'a wa bil walidaini ihsanau wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jabni bil janbi wa bani sabili wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalang fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa.
Syekh Abdurrahman As-Sa'idi menjelaskan ayat ini, tetangga yang lebih dekat tempatnya, lebih besar haknya, maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungannya terhadap tetangganya dan dengan memberinya sebab-sebab hidayah, dengan sedekah, dakwah, lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, serta tidak memberikan gangguan baik berupa perkataan dan perbuatan. Dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat, Islam bahkan telah menggariskan ketentuan pergaulan muslim dengan non-muslim secara bijak. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La tanghakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum ang tabarruhum wa situ ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah. Islam adalah minhajul hayah dalam aspek as-siyasah atau politik. Di dalam ajaran Islam, perkara Islam tidak dapat dipisahkan dengan perkara kehidupan manusia dan dalam seluruh aspeknya, termasuk masalah as-siyasah. Hal ini tergambar dalam firman Allah Ta'ala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kamas takhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir alladzi artado lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan ya'budunani la yusriku nabi say'au wa man kafara ba'da dzalika fa'ulaika humul fasikun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan suatu apapun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini merupakan janji Allah Ta'ala untuk menjadikan umat Muhammad menjadi pemimpin bumi, pemimpin manusia dan penguasa mereka. Di antara tujuan pokok siyasah Islam terungkap dalam firman Allah Ta'ala berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakanahum fil ardi aqamus sholata wal atawus zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari walillahi aqibatul umur, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran Surat Al-Hajj.
yakni mengokohkan peribadahan pada Allah Ta'ala yang disimbolkan dengan menegakkan sholat, mewujudkan kepedulian sosial dan kesejahteraan yang disimbolkan dengan penunaian zakat, dan menjalankan kontrol sosial yang disimbolkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Islam memerintahkan pada para pemimpin untuk memelihara amanah yang dibebankan kepadanya dan menetapkan hukum secara adil. Sementara itu, rakyat harus taat kepada ulil amri yang berasal dari mereka sendiri dengan syarat ulil amri tersebut telah mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka pun menjadikan ketaatan kepada ulil amri sebagai tahapan lanjutan dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, mereka juga diharuskan meredam perselisihan dengan cara membalikkan kepada konstitusi syar'i, yakni kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini terangkum dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainal nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul la wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalilah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa. Oleh karena itu, Surat An-Nisa ayat 58-59 ini telah dijadikan landasan utama oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam menulis kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Masalah urgensi kepemimpinan dan siasah pun tergambar dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhillu li salasati yakununa bi falati minal ardi ila amru alaihim akhadahum. Tidak boleh bagi 3 orang yang berada di padang pasir atau tanah yang kosong kecuali mereka mengangkat salah seorang sebagai amir. Hadis riwayat Ahmad. Jika urusan safar saja Islam ikut mengambil bagian untuk menetapkan adanya pemimpin, maka tidak sah lagi bagi urusan yang lebih urgent dan lebih besar dari itu seperti kenegaraan. Maka adalah hal yang mustahil Islam input dari hal-hal besar seperti politik dan negara. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis ini adalah gambaran umum manhaj Islam yang berkaitan dengan siyasah. Itu saja teman-teman materi ke-71, yaitu Minhajul Hayah atau Tarbawi, Istimai dan Siyasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.